diriku. Mari anak-anak, kita segera mengikuti pelajaran kali ini. Hai anak-anak kelas 4 semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Kita akan belajar bersama hari ini untuk pelajaran yang kelima dengan judul Mengembangkan Kemampuan Diriku. Tujuan dari pelajaran kita hari ini antara lain, 1. Kita diajak untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan. 2. Menyadari bahwa talenta yang dimiliki setiap manusia itu berbeda-beda dan berguna bagi diri sendiri, sesama, dan kemuliaan Tuhan. Ketiga, kita diajak untuk mensyukuri dan mengembangkan talenta yang sudah dimiliki sesuai dengan kehendak Tuhan. Baiklah, marilah kita segera mulai pembahasan kita hari ini. Anak-anak, kalau melihat foto ini, gambar ini, kalian pasti sudah banyak yang mengenalnya. Atau mungkin ada yang belum mengenal sama sekali? Ya, dia adalah Bill Gates. Dia adalah pendiri Microsoft. Dia ini orang yang sukses, dia orang yang berhasil mengembangkan kemampuan yang dia miliki yang akhirnya berguna bagi seluruh masyarakat dunia. Bahkan sampai saat ini, kita saat ini pun menggunakan produk Microsoft Word ini, Microsoft PowerPoint, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Kekayaannya luar biasa loh. 90 miliar dolar atau kalau dirupiahkan 1.202 triliun. Wow, amazing ya. Kalau ditumpuk jadi berapa gudang nih duitnya ya. Oke, berikutnya tokoh yang satu ini mungkin kalian pasti mengenal lah. Apalagi anak-anak milenial kayak kalian, kemungkinan besar nih kalian sudah punya yang namanya Facebook. Dan siapa pendirinya? Ini dia, Mark Zuckerberg. Dia itu masih muda, baru 33 tahun, sudah luar biasa hebat ya. Dia mendirikan Facebook dan ini juga yang menggunakan ini sudah hampir seluruh negara, orang-orang di berbagai belahan dunia itu menggunakan ini. Kekayaannya juga luar biasa, kalau dirupiahkan 964,3 triliun rupiah. Wow, bisa buat beli apa aja itu ya. Luar biasa dalam usia yang sangat muda. Sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain baik dari dalam negeri kita maupun dari luar negeri sana yang mereka luar biasa memiliki kemampuan yang akhirnya memberikan manfaat bagi banyak orang. Nanti kalian boleh searching, bisa cari-cari dari berbagai informasi ya tentang orang-orang yang sukses itu. Anak-anak, kita semuanya oleh Tuhan diciptakan dibekali dengan kemampuan-kemampuan masing-masing, dan apa yang akan kita lakukan atas bakat atau talenta atau kemampuan kita, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Kalau kalian nanti membuka dari kitab suci kalian, Injil Matius bab 25 ayat 14-30, perumpamaan tentang talenta, nanti silakan anak-anak membaca dengan baik untuk ayat per ayat di sana. Ibu akan sedikit memberikan ringkasan kisahnya tentang Injil ini, khususnya perumpamaan tentang talenta ini. Ya, di sana dikisahkan bagaimana Yesus itu bercerita memberikan perumpamaan di hadapan para pengikutnya, para murid-muridnya, dan orang banyak. Yesus menceritakan bahwa ada seorang tuan, seseorang yang cukup kaya raya, di mana ia memiliki 3 orang hamba. Sang tuan ini akan pergi ke luar negeri, maka sebelum ia berangkat dia memanggil ketiga hambanya. Apa yang dilakukan oleh sang tuan ini adalah tuan-tuan ini memberikan kepada hamba-hambanya. Hamba yang pertama diberikannya 5 talenta, hamba yang kedua diberikannya 2 talenta, dan yang ketiga diberikan 1 talenta. Setelah semuanya
mendapatkan, maka sang tuan ini berangkat. Apa yang dilakukan oleh para hamba ini? Hamba 1 dan hamba 2 yang mendapatkan 5 dan 2 talenta itu, mereka segera berusaha sedemikian rupa sehingga mendapatkan bunga atau laba. Hamba yang pertama tadi, hamba yang mendapatkan 5 talenta, mendapatkan laba atau keuntungan itu 5 talenta juga. Jadi kalau dijumlah dapat 10. Sedangkan hamba yang kedua yang tadi mendapatkan 2 talenta, dia berusaha dan mendapatkan laba 2 talenta, akhirnya kalau dijumlahkan menjadi 4 talenta. Nah, apa yang dilakukan oleh hamba ketiga? Rupanya dia tidak suka mendapatkan 1 talenta itu. Dia tidak mau melakukan apa-apa, bahkan talenta itu malah dia kuburkan di dalam tanah. Dia takut untuk mengusahakan ini dan itu. Sampai pada saatnya datanglah sang tuan ini dari luar kota dan meminta pertanggungjawaban kepada 3 hambanya ini. Dipanggillah mereka dan dengan gembira hamba pertama menyerahkan talenta yang tuannya berikan sebelum pergi, 5 talenta plus tadi laba yang ia dapatkan menjadi 10 talenta. Betapa senangnya sang tuan ini dengan hal yang dilakukan oleh hamba pertama ini. Dia mengatakan, wow, kamu luar biasa, kamu setia dalam hal-hal kecil, maka dari itu kamu berbahagialah bersamaku dan kamu akan menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Yang hamba kedua demikian juga, dia menyerahkan 2 talenta dan juga 2 labanya. Sama seperti yang dikatakan kepada hamba pertama, dia diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi karena ia setia pada hal-hal yang kecil, tanggung jawab yang kecil, dan dia juga boleh berbahagia bersama dengan tuannya. Lalu apa yang dilakukan oleh hamba ketiga? Wow, dia marah sekali kepada sang tuannya. Dia malah memarahi, dianggapnya tuannya ini memberikan yang tidak baik untuknya hanya 1, dan dia takut untuk mengembangkan talentanya itu. Karena itu dia memarah-marahi, menganggap sang tuan ini hanya sekedar mengambil keuntungan. Wah, apa yang terjadi berikutnya dengan tuannya? Ia kemudian memenjarakan sang hamba yang ketiga, tidak layak ikut berbahagia bersama dengan tuannya. Ya, akhir yang menyedihkan untuk hamba yang ketiga, tapi akhir yang membahagiakan bagi hamba 1 dan hamba kedua. Dia pun diusir nih hamba yang ketiga ya, tidak bisa lagi hidup bahagia bersama dengan sang tuan. Anak-anak yang terkasih, itu tadi perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Dalam kisah tadi memberi penjelasan bahwa Allah itu memberikan anugerah talenta kepada manusia berupa bakat, keterampilan, kecerdasan, dan masih banyak lagi kepada semua manusia. Nah, tugas manusia apa? Tugasnya adalah mengembangkan aneka kemampuan itu dengan berbagai cara, seperti hamba 1 dan 2 tadi dia mengusahakan, sehingga berguna bagi diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Hamba ke-1 dan kedua tadi melambangkan orang yang bersyukur atas pemberian dan mewujudkan rasa syukurnya dengan cara mengusahakan supaya pemberian itu bisa berkembang menjadi lebih banyak. Dengan demikian tadi tuannya juga bahagia atas usaha mereka ini. Hamba yang ketiga itu melambangkan manusia yang tidak punya rasa syukur atas pemberian. Justru ia menyalahkan si pemberi, dalam arti tuan yang tadi ya, yang akhirnya pemberian itu tidak dia apa-apakan, bahkan disembunyikan di dalam tanah. Dia inilah tipe manusia yang tidak berani berusaha. Sedangkan Tuhan itu melambangkan Allah yang maha adil dan maha mengetahui. Allah memahami kemampuan yang dimiliki setiap umatnya, sehingga Allah memberikan sesuatu pun sesuai dengan kesanggupan orang. Jadi kalau tadi Allah memberikan yang kepada 3 hambanya itu berbeda-beda, 1, 2, dan 5, itu bukan berarti Allah tidak adil. Adil itu bukan sekedar bahwa sama rata semua mendapat 5 semua. Tidak harus begitu, bahwa adil itu memberikan juga sesuai kemampuannya. Kalau memang dia diberikan mampunya 1, kalau diberi 5 malah justru dia akan kesulitan dengan yang diberikan banyak-banyak itu.
Marilah anak-anak yang terkasih, kita akan menjadi anak-anak yang mampu bersyukur atas setiap kemampuan yang kita miliki. Kita pastinya kalian semua memiliki kemampuan-kemampuan yang hebat. Kalaupun kalian saat ini belum menemukan, waduh kemampuan aku apa ya? Coba kalian ambil waktu sejenak, kalian renungkan. Sekecil apapun kemampuan yang kamu miliki, itu dikembangkan. Kembangkanlah supaya apa? Supaya berguna bagi dirimu sendiri, bagi sesama dan Tuhan. Kita bisa bahagia kalau misalnya nih kamu bisa menggambar, kamu bisa apalagi ya, ngedance atau kamu bisa main alat musik tertentu. Nah, itu dikembangkan ya. Karena apa? Kamu sendiri bisa merasa senang ketika kamu bisa lebih menguasai ini. Contoh mengembangkan kemampuan atau talenta itu bisa jadi mengikuti berbagai les ya, atau mengikuti kompetisi-kompetisi, misalnya ada lomba menyanyi atau kompetisi olahraga. Kamu mungkin yang suka futsal, suka voli, suka berlari. Nah, ikutilah kalau ada ajang kompetisi itu. Atau mungkin kamu yang suka memasak nih, biasanya membantu mama kalian masak. Nah, dikembangkan. Suatu saat ada kompetisi chef, little chef mungkin. Nah, ikutilah. Tidak harus kamu kemudian ya nggak menang lalu putus asa. Dicoba dan dicoba terus. Pastinya kamu suatu saat akan semakin sukses. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa bersyukur atas setiap kemampuan yang kalian miliki dan selamat mengembangkan. Sukses untuk kalian semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Terima kasih.